Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung mengundang teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya yang sudah hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun mengkritisi pemerintah yang tampaknya setengah hati dalam memberantas judi online. Siapa perwakilannya? Oke, halo selamat malam kepada Bapak-Bapak yang terhormat dan juga terima kasih untuk kesempatannya. Di saat ini perkenalkan saya Tingka Febritori selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Langsung pada topik yang ingin saya bahas di malam hari ini. Kalau misalnya kita lihat berjalannya diskusi, kita lihat data-data juga yang dilampirkan. Ternyata emang dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan terkait judul dan judul ini merupakan salah satu masalah yang patut untuk kita soroti dan kita bahas secara bersama-sama. Terkait dengan judul ini dampaknya bukan tentang keberlangsungan suatu negara aja, tapi dampak yang kita rasakan secara pribadi orang-orang yang terlibat langsung dalam judi online ini juga merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inti pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada bapak-bapak yang emang memiliki kapasitas dan potensi di bidangnya masing-masing adalah satu, sebenarnya dari kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam harus percaya kepada aktor siapa? Kepada pemerintah kah atau kepada siapa? Atau kepada justru oknum-oknum tertentu yang berani dengan tegas mengatakan bahwa ada bandar di balik judul ini. Siapa yang harus kita percaya satu. Terus yang kedua, reaksi apa yang seharusnya kita berikan kepada pemerintah? Reaksi yang dalam tanda kutip mempush pemerintah untuk segera mengungkapkan siapa identitas dari di balik judul ini kah? Atau reaksi yang hanya bisa menerima kalau misalnya pemerintah memberikan statement atau apapun itu dan kita cukup percaya kepada pemerintah. Jadi saya masih bingung soalnya kita sebagai masyarakat awam pun dan saya pribadi pun melihat dalam hal ini masih tidak ada adanya ketidakjelasan. Ya. Jadi saya juga masih bertanya-tanya siapa yang harus saya percaya dan apa yang harus saya tunjukkan sebagai masyarakat biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gifari Rizky Saputra selaku perwakilan dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Hingga saat ini adanya judi online sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Bahkan kita sering melihat kasus-kasus terjadi akibat adanya judi online tersebut. Bahkan hingga saat ini ramai di media sosial, media mainstream, bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri bahwa mereka menyimpulkan bahwa disinyalir adanya oknum aparat negara hukum yang terlibat, yang istilahnya melakukan backingan terhadap usaha judi online tersebut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari bapak-bapak sekalian terhadap isu tersebut? Terima kasih. Menarik sekali nih pertanyaannya, backingan dibalik judi online. Ya, jadi saya mau ke Bang Usman dulu. Bang Usman tadi mahasiswa bingung harus percaya ke siapa. Pemerintah tampaknya ragu-ragu, tapi ada juga bagian dari pemerintah yang menyampaikan inisial T. Jadi di pemerintah aja terpecah ini antara Kominfo dengan BP2MI. Jadi mahasiswa ataupun masyarakat bingung harus percaya ke siapa dan responnya harus kayak gimana. Silakan Bang Usman. Iya, tidak terpecah ya Kominfo dengan BP2MI. BP2MI bicara soal inisial T terkait dengan tugas dan fungsinya dalam kasus tenaga kerja migran Indonesia begitu. Kominfo ada di dalam Satgas. Ya justru kalau kita mau lihat lagi ini justru saling mendukung, saya kira ya. Saling mendukung, tinggal lagi memang ini kan baru tadi istilah Pak Sugeng, ya baru gosip, baru rumors, baru keterangan yang memang harus kita buktikan secara hukum. Kan seperti itu dan Pak Beni sudah diperiksa atau dimintai keterangan oleh Polri. Ya itu juga untuk menilai sejauh mana keterangan Pak Beni bisa dipercaya, kan seperti itu. Kan polisi juga mencari itu kan begitu. Ya, jadi tidak ada persoalan dalam arti tidak ada perbedaan di antara BP2MI dan Kominfo yang memang pekerjaannya juga beda-beda kita. Oke, ini kan mau dilihat dari sisi itu. Oke, tapi kan ini dari Kominfo mengatakan, Menkominfo mengatakan nggak tahu.
Tapi dari Pak Beni sudah menyebutkan inisial. Ini bagian dari pemerintah dan Pak Beni menyampaikan itu di ratas loh. Ya memang, di depan di ya depan memang, Menkominfo, di depan Presiden, di depan Kapolri. Lo tidak disebutkan ya di situ apakah ada Menkominfo, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya dengar memang ada Menko Polhukam, ada Presiden Itu tentu, disampaikan tahun lalu. dan ada Kapolri. Oke. Ya, dan ada Kapolri. Disampaikan tahun lalu ya, tahun lalu Menkominfo yang sekarang ini kan baru menjabat setahun ini ya, terakhir ya begitu ya. Kalau itu pertanyaan Anda. Oke. Ya, tapi itu kan pertanyaan yang tidak terlalu substantif saya kira ya begitu. Jadi intinya adalah ya Menkominfo memang tidak tahu, ya memang tidak tahu. Saya Jadi, pun tidak tahu. Oke, ya. Menkominfo tidak tahu, Ya, jadi tidak wajar tahu. kalau masyarakat mengalami krisis kepercayaan. Menkominfo bingung kan nih. pernah Masyarakat menyebutkan. bingung nih ya. harus percaya sama siapa. Kalau nggak sama pemerintah sama siapa? Kalau pemerintah juga nggak tahu. Menkominfo Ya, nggak tahu, Menkominfo kan Kemenkominfo nggak sudah- tahu. Ya Menkominfo kan sudah menyebutkan ada 5, ada 4 yang mengatakan. Kan Pak Beni menyebutkan 1 ya, malah lebih banyak itu Menkominfo menyebutkan dari Oke. sisi jumlah. Ya. Ya kan seperti itu. Sekarang yang paling penting adalah ya bagaimana keterangan Pak Beni dalam konteks ini ya judul ya siapa inisial T itu kan bisa dipercaya atau tidak begitu. Ya benar tidak karena ini kan masih keterangan di muka publik ya bukan keterangan yang bisa dijadikan katakanlah barang bukti ya Baik. di dalam proses hukum kan seperti itu. Baik. Ya kan ini kan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri yang tidak bisa Oke. begitu saja. Ya, Bang Usman tadi ada mahasiswa juga yang bertanya soal adanya informasi backingan dari aparat penegak hukum sehingga menyulitkan untuk pemberantasan judi online ini. Dari Kominfo tahu atau nggak tahu juga? Yang saya bisa sampaikan adalah bahwa di dalam tim penindakan itu kita libatkan juga polisi militer, ya, POM TNI. Ya kemudian juga di Polri ada provos atau ya yang mengurusi kalau ada pelanggaran hukum di internal begitu Oke. ya termasuk kalau ada backing ini. Ya jadi kita sudah menempatkan sedemikian rupa Sejauh ya ini satu terdeteksi tim nggak ada yang backingan lengkap. itu, Bang Usman? Yang pernah kita ambil tindakan itu adalah anggota TNI yang menggelapkan ya uang prajurit yang sebagian digunakan untuk judi online. Oke, jadi sejauh ini tidak terdeteksi atau belum terdeteksi ya ada backingan atau enggak ya? Ya, Oke, saya mau ke Mas Pratama dulu. Mas Pratama, Anda melihatnya tadi menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa bahwa mereka saja mencurigai ada aparat yang menjadi backingan dari pemberantasan judi online ini. Iya, sebenarnya gini, ini kan ketika kita mengatakan itu kan kita agak menuduh ya, seolah-olah Ini kan pertanyaan nih ada konspirasi dari gitu. teman-teman mahasiswa. Jadi menurut saya begini, memang ada korelasi sih gitu. Karena apa? Harusnya membatasi judi online nggak susah gitu. Seharusnya nggak susah gitu. Kenapa jadi seolah-olah susah gitu? Ya berarti ada masalah di sini nih gitu, ya kan? Kalau tadi saya bilang secara teknologi kan sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Berarti ada masalah lain selain masalah teknologi untuk memberantas teknologi ini gitu. Nah itu yang mungkin perlu diselesaikan. Cuma pertanyaan apakah kita jangan percaya pemerintah ya jangan dong. Kita tetap harus percaya pemerintah. Yang nggak dipercaya itu ada oknum di sana nih. Ada beberapa oknum yang bikin pemerintah kita ini jadi agak berantakan gitu. Nah tugas pemerintah aparat penegak hukum menemukan nih ini siapa nih orang-orang ini yang bikin Oknum-oknum itu ya yang menjadi gitu. backingan Karena nggak itu. semuanya, banyak orang pemerintah yang lebih baik-baik juga gitu. Oknum-oknum ditemukan siapa nih mereka gitu yang kok bisa sampai jagain judi online ini kok nggak bisa diberantas, kok susah banget udah bertahun-tahun gitu sampai tahun 2012 tadi gitu kok nggak bisa diberantas Dari gitu. 2017 Susahnya di mana? Karena semua stakeholder sudah ngumpul ini gitu. Susahnya di mana gitu. Nah, artinya kan memang pertanyaan tadi oh iya, kenapa ya kok seperti itu? Wajar Gitu. kemudian Jadi ketika wajar gitu. masyarakat Nah, oleh karena berpikir itu, begitu ya. memang pemerintah yang bersih harus membuktikan nih siapa nih kira-kira oknumnya nih gitu. Oke. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi kecurigaan. Tapi apakah kita percaya pemerintah? Ya kita wajib kan pemerintah kan tujuan mensejahterakan kita harusnya kan ya gitu. Jadi pemerintah yang bersih harus bisa membuktikan Iya dong. siapa oknum-oknum Iya. itu. Kalau Pak Sugeng itu tadi masyarakat atau mahasiswa berpikir bahwa jangan-jangan ada backingan nih. Jadi gini, ini sebetulnya sudah klop nih omongan Pak Usman Kamsong, ada 5 bahkan ya. Ya.
bandar judi online dan Kominfo adalah bagian daripada Satgas yang kemudian kalau pernyataannya beda dengan Pak Beni nih. Oke. Kalau Pak Beni kan dia mendapat informasi tidak dalam kapasitas bagian dari Satgas. Oleh karena itu pernyataannya Pak Usman Kamsong terkait pernyataan Kominfo ada 4 atau 5 ini harus ditindaklanjuti dengan data yang dimilikinya Kominfo ya mendata gitu ya. Tindak lanjut dalam bentuk pro justisnya penegakan. Ya. Oleh karena itu 14 September harus diumumkan siapa di antara 4 ini yang harus ditindak. Berarti kalau 14 September nggak berhasil diumumkan berarti memang kecurigaan masyarakat mahasiswa wajar. Kemudian bertanya menjadi wajar karena ada indikasi tadi dikatakan ya, ada indikasi yang menyampaikan adalah dari Kominfo, kemudian juga PPATK ada. PPATK kan by name by address tuh ya, by name by address sampai pada layer keberapa nih yang masih bisa dijangkau oleh hukum Indonesia. Nah itu tinggal dikombinasikan nih ya. Kalau teman-teman cyber, saya lihat terus kerja melakukan penindakan nih ya. Saya dapat informasi terakhir Semarang kemarin ada 5 orang diserahkan untuk ditindak. Bandarnya ya. belum tapi. Nah ini cuman operatornya, bandarnya yang belum tersentuh. Iya itu gitu. harus ditanya ke teman-teman cybernya Ya, Mas tadi Sugeng. 4 orang. Oke. Bandarnya. Dari PPATK melihat mengamini nggak sih sebetulnya bahwa ya kami kesulitan memang karena memang ada backingan yang mempersulit pekerjaan kami nih. Ya, jadi begini ya. Intinya bahwa pemerintah itu serius. Dengan adanya Satgas ini berarti pemerintah serius. Kalau nggak serius, ngapain dibentuk Satgas? Ya. Satu. Yang kedua adalah bahwa penegakan hukum itu ada aturannya. Harus ada 2 alat bukti yang cukup. Kita bisa menyebut A, B, C, D, E, F, G, tapi alat buktinya mana? Transaksi-transaksi keuangan itu bisa menjadi petunjuk. Tapi kembali harus dikonstruksikan apakah ada pemenuhan unsur tindak pidananya, alat buktinya apa, lokusnya di mana, tempusnya di mana. Nah ini kan harus dikonstruksikan oleh penegak hukum. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan dengan judi online ini dengan adanya lintas batas gitu ya. Itu satu. Itu kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan transaksi. Tadi disebutkan bahwa transaksi kenapa nggak di stop aja gitu kan ya. Langsung begitu mengetahui di stop. Itu juga kembali kepada aturan yang ada. Apakah ada kewenangan bank begitu mengetahui dia Bisa stop. memblokir. Nah itu ada namanya penundaan. Iya. Penundaan transaksi cuma ini batasnya cuma 5 hari kerja. Habis itu bank harus memutuskan ini dibuka atau enggak. Nah ini ada batas waktunya. Jadi semua ada hukumnya yang memang harus kita taati bersama gitu. Dimana ini dibentuk juga oleh DPR aturan-aturan hukumnya ini. Gitu. Oke, Pak Santoso, wajar nggak kecurigaan masyarakat ketika ya itu tadi, kok ini nggak tuntas-tuntas bahwa memang ada backingan di berbagai sektor dalam pemberantasan judi online ini? Saya kira apa yang dinyatakan oleh adik-adik mahasiswa kita ini merupakan memang akumulasi dari kekecewaan yang timbul atas kejadian yang ada di Republik ini. Namun kalau tidak percaya dengan pemerintah juga jangan. Kalau kecewa boleh. Kalau soal backing-membacking, inilah memang yang terjadi di negeri ini. Sekali lagi, kalau niatnya tulus dan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online ini dilakukan, seperti tadi Pak Pratama bilang, jangan sebulan, 2 hari saja selesai ini urusan sebenarnya. Karena negara-negara yang begitu kuat dalam mengatur medsos dan lain sebagainya, itu sehari puluhan ribu diblokir. Selesai, termasuk juga IP address-nya itu juga diselesaikan. Di kita ini karena masih adanya budaya tentang soal backing-membacking, paku tidak enak karena membantu. Inilah yang menjadi kendala. Tapi saya berharap persoalan ini segera dituntaskan oleh pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Judul ini. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.